Selamat datang di podcast Malam dari Pinggiran dan Selamat mendengarkan. Kali ini kita kedatangan salah satu case dari Jagat Arwah. Dia ini salah satu pemain kunci di sini. Kita langsung kedatangan dengan Mbak Sheila Dara. Kenapa sih? Lu ketawa? Halo, apa kabar Mbak Sheila? Baik. Baik. Kok gue jadi ngelif gitu? Oke, pertanyaan pertama. Ya. Sekarang lagi sibuk apa? Kenapa ketawa mulu sih? Tahu. Oke. Kesibukan Ayo pertama. kita serius, kita profesional. Kesibukan. Kesibukan sekarang sih lagi banyak promo Jagat Arwah sih sebenarnya. Promo Jagat Arwah. Oke. Di Jagat Arwah, lu jadi apa sih? Gue di sini jadi Kunti. Kunti, oke. Jadi pantesan dari tadi ketawa mulu ya? Benar, ternyata masih mendalami perang. Mandalawi. Oke. Di film Jagat Arwah, lu menjadi Kunti. Itu ada susahnya nggak sih? Susahnya untuk memerankan karakter tersebut apa sih? Susahnya mungkin lebih ke sebenarnya ya dibandingkan jadi Kuntinya waktu syuting Jagat Arwah itu yang lebih susah sesi olahraga pagi bersama Cinta Laura sih. Kenapa begitu? Jadi kan di sini tuh sebenarnya yang jagain raga tuh ada tiga, Iya, ada tiga arwah kan. Ada gua sebagai Kunti, ada Ganindra Bimo sebagai Genderuwo, dan ada Cinta Laura sebagai Noni Belanda. Terus waktu itu gue sempat mikir karena kita kan ceritanya segeng, jadi kita bonding kali ya gitu kan. Cuma masalahnya nih anak berdua kegiatan yang gue bisa lakukan tuh cuma makan. Mereka tuh makannya bersih banget, jadi kita kalau mau nyari makanan yang kita semua bisa makan tuh sulit. Terus akhirnya gue mencari apa ya aktivitas yang kita bisa lakukan bersama. Oh ternyata mereka hobi olahraga. Ya udah nggak apa-apa gue ngikut. Mereka berdua hobi banget olahraga. Akhirnya gue sebagai minoritas aku ngikut. Nah namun mereka kayaknya jadi terlalu semangat. Jadi kita tuh syuting pulang sepagi apapun jam 7 atau jam 8 pagi tuh biasanya pintu kita udah diketok-ketok sama Cinta. Yuk wake up. Kita exercise, kita workout. Even lu selesai syuting Walaupun jam 4 pagi. kelarnya jam 4 pagi, tapi paginya udah langsung kayak, yuk! Morning! Jadi itu malah itu yang lebih Malah berat. itu yang lebih berat. Nggak, tapi jadi Kuntinya sendiri sebenarnya mungkin salah satu tantangannya adalah karena kan Kunti tuh udah banyak banget ya di film-film horor Indonesia. Kita udah banyak banget lah lihat sosoknya dia di puluhan mungkin ratusan film horor Indonesia. Jadi waktu itu kita tuh pengen Kunti kan identik sama suara melengkingnya Suara kan kalau melengking, lagi ketawa gitu. Kalau nggak ketawa nangis. Iya. Nah kita pengen explore suara di pitch lain. Keren, mantep. Wow, aku seperti juri AFI. Enggak, tapi kita pengen cari bentuk suara lain yang beda dengan suara melengking Kunti yang biasa kita dengar, tapi juga masih sama nggak nyamannya di telinga kita gitu. Jadi cari itu yang lumayan sulit. Plus di sini tuh Kunti juga banyak ada beberapa adegan yang pakai sling, jadi stamina juga harus kuat. Iya benar. Boleh dicoba nggak sih? Itu suara ketawa mengganggu itu. Apa? Ketawa mengganggu. Aduh kayak gue udah nggak bisa deh, masih bisa nggak ya? Bukan ketawa sih sebenarnya, lebih kayak gitu. Kayak sekarang kayak udah nggak bisa deh. Kayak karena kan ceritanya si Kunti yang di film ini dia matinya bunuh diri. Dia jatuh dari
pohon ya. pohon dengan tali di lehernya. Jadi kita berangkat dari situ, gimana rasanya kalau suara kecekik Iya. dan berusaha untuk tetap ngomong. Jadi dari situ kita eksplor suaranya kira-kira seperti apa. Oke, film Jagat Arwah adalah film horor, setuju. Tapi horornya bukan horor biasa. Benar. Apa yang membedakan? Ada fantasinya. Simpel banget ya? Bener sih. Ini simpel banget ya? Dia lebih banyak ke CGI gitu-gitu ya? Benar. Sebenarnya malah kalau menurut gue sendiri ya porsi horornya nggak sebanyak itu sebenarnya. Nggak sebanyak itu. Karena menurut gue kemarin pas gue nonton gala, gue datang ke gala terus gue tonton, anjir ini bukan film horor ini. Ini film fantasi yang menurut gue emang pakai karakter horor. Iya, benar. Dan itu menarik banget sih menurut gue. Karena setelah gue selesai pulang dari gala, ya sepanjang jalan gue ngobrolin sama teman gue ya, ini bukan horor yang kayak biasa, bukan horor yang basi bro. Nggak identik dengan darah, jump scare gitu enggak sih. Itu kali. Itu sih emang yang waktu itu juga bikin gue rasa sih semua tertarik untuk gabung di project ini karena kan kita sering lihat sosok genderuwo, kuntilanak, noni Belanda di film-film lain, jadi kita udah cukup familiar sama bentuknya gitu kan. Tapi di sini apa ya, kayak direkonstruksi ulang gitu. Jadi bentuk semacam dimanusiakan tapi tetap terasa tetap ada unsur-unsur familiarnya gitu. Oke, selama syuting Jagat Arwah itu kan mostly kayak di hutan kayak gitu. Itu ada pengalaman serem? Gue enggak lagi. Kayaknya ya, mungkin gue udah dikira temen kali ya. Jadi kayak itu teman kita nggak usah digangguin lagi. Itu kuntilanak juga. Itu geng kita udahlah. Yang sering digangguin malah Ari. Oh iya, digangguinnya apa? Ini dia nih yang udah gue tunggu-tunggu. Tetep ada gini-gini ya. Iya ya. Ada kuntilanak sama genderuwo, barengan. Keren. Ini gue merinding banget, anjir parah. Bagus banget actingnya. Jangan pulang lo. Lanjut. Iya. Si Ari tadi pengalamannya apa aja? Selama selama proses syuting. Ari tuh banyak banget. Kayaknya nggak banyak sih, kayak 2 kali kayaknya. Yeah. Jadi pertama tuh waktu kita sebelum syuting, waktu itu karena cast yang pertama kali gabung tuh sebenarnya gue sama Ari. Oke. Jadi kita yang duluan waktu itu diajak untuk kayak semacam workshop gitu, tapi sambil camping di itu di lokasi syuting. Nggak di lokasi syutingnya, kalau nggak salah di area sekitar area puncak kalau nggak salah. Nah di situ ada area perkemahan yang ada hutannya juga. Jadi kita 2 kali siang dan malam kita ditinggalin sendiri-sendiri sejam di hutan. Fungsinya untuk apa? Mungkin kalau buat Ari sih gue nggak tahu ya fungsinya apa. Kalau buat gue sih gue ngerasa Kunti ini kan ceritanya dia sebelum ketemu Raga dia kan nungguin Raga berpuluh-puluh tahun gitu kan. Jadi gue sambil nyari tahu aja sih kira-kira kalau misalnya sendiri tuh ngapain ya. Apa yang bisa di proses pendalaman karakternya. Iya, walaupun waktu siang-siang gue ketiduran juga sih. Jadi nggak ngaruh. Jadi kurang pendalaman karakter, ternyata bosen. Itu tanpa HP emang? Apa? Tanpa handphone, jadi kita nggak boleh pegang apapun. Iya. Gue bener-bener ditinggalin, nggak ada yang jagain. Terus lama-lama kan kayak angin sepoi-sepoi, adem. Emang ngata ya, malah ngantuk.
Nah itu pas siang-siang tuh, Ari juga masih aman kayak siang-siang. Pas malam, tentu saja sudah gelap ya, nggak ada pencahayaan. Kita ditinggal cuma dikasih satu senter. Ari sih bilang dia ngelihat something. Sampingnya berbentuk apa? Berbentuk apa ya? Rambut atau apa? Oh iya. Gue juga udah rada lupa sih. Berbentuk rambutnya di mana gitu? Jadi dia tuh kayaknya pas dia kan bawa headlamp. Iya. Jadi pas dia ngelihat ke arah sini dia kayak ngelihat sesuatu tapi dia langsung kayak gitu. Oh. Udah takut duluan. Jadi sekelibat gitu aja. Sekelibat gitu aja. Terus Tapi itu di daerah puncak. di daerah puncak. Terus satu lagi kayaknya waktu di lokasi syuting juga waktu di set rumahnya dia sempat cerita waktu ada satu scene di mana semua orang tuh harus di luar karena shotnya diambil dari luar, jadi nggak ada yang boleh di set rumah, cuma dia doang sendiri di situ. Terus di kamarnya dia itu kan ada kayak kayak tirai merah, Horden gitu ya? kayak gorden. Kayaknya di film ada deh. Iya, di film ada. Ada tirai merah dan itu kan kalau lo lihat bawahnya Masih ada jaraknya bolongnya. gitu kan, masih ada bolongnya itu. Iya. Nah, itu dia lihat kaki jalan gitu katanya. Itu maksudnya di dalam kamarnya. Di dalam kamarnya yang harusnya nggak ada orang sama sekali di situ. Terus ya kita cuma bisa bilang congrats ya Ri. Tapi itu dia ngalamin sendiri, maksudnya nggak ada orang lain yang ngelihat. Iya, dan sepanjang film itu kayaknya emang cuma dia ada yang digangguin terus. Menurut gue sih pengundang bala. Tapi kalau misalnya selain dari film, dari proses syuting, dari lu sendiri ada nggak? Pernah nggak ngalamin kejadian horor gitu? Duh, gue tuh orangnya nggak sensitif sih sebenarnya ya. Nggak sensitif ya? Dan emang gak kepengen tahu juga. Menurut gue ignorance is bliss. Gue penganut mendingan gak tahu sama sekali. Tapi sama sekali nggak pernah ngalamin kayak gitu? Kalau ngalamin kayaknya enggak ya. Dan gue tuh emang bukan kayak ada kan orang yang sebenarnya takut tapi suka kalau misalnya punya temen yang bisa lihat suka pengen suka kayak nyari tahu. Di rumah gue ada apa sih? Kayak ada banyak yang kayak Lebih gitu kenanya, kan. iya. Kalau gue tuh emang beneran kayak nggak mau tahu aja. Karena menurut lu menyeramkan. Iya, gue takut. Gue takut makanya gue nggak kepengen tahu. Mendingan aku tidak tahu dan tidak kenal. Tapi kalau misalnya kayak dari seluruh hantu nih, dari seluruh hantu yang ada di Indonesia atau di luar negeri, menurut lu yang membuat lu benar-benar takut tuh apa? Hantu apa? Kuntilanak tuh serem sih. Kenapa serem? Nah, kenapa kuntilanak serem dan lu memerankan itu? Karena Dan menurut gua itu lu all out di situ, di kuntilanak itu jadi kuntilanak. Karena gue percaya konsep face your fear. Nggak ada yang bohong. Apa aja? Ya karena ditawarinnya jadi itu gimana ya? Ya berarti kan selama lu memerankan karakter itu lu ada riset dulu dong. Jadi, tapi riset tapi sebenarnya lebih ke ini sih, karena kuntilanak yang gue perankan, backgroundnya tuh kayaknya agak berbeda sama kuntilanak yang selama ini kita kenal gitu kan. Kalau kuntilanak yang gue perankan itu kan dia ceritanya, dia punya backstory, dia tuh sebenarnya putri dari sebuah kerajaan gitu yang. Ini boleh ceritain nggak sih? Boleh. Oh boleh. Boleh. Tenang. Gue takut. Ini nggak berpengaruh sama spoiler kok. Oh iya oke. Jadi ini dia tuh ceritanya putri kerajaan gitu yang jatuh cinta sama orang yang tidak direstui oleh keluarganya. Iya. Lalu dia akhirnya diasingkan, makanya dia bunuh diri. Ini sebenarnya ada di nggak apa-apa lah. Ini ada di mana-mana udah gue ceritain kok, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ini sempat ada di scene waktu dia pertama kali ngobrol sama Ari. Kalau lo ingat, bukan, yang waktu Kunti masih berbentuk Kunti. Oh iya. Nah itu dia cerita tentang ini di sini tuh. Jadi sebenarnya lebih ke
ngobrol dan berimajinasi kira-kira yang dilalui sama Kunti versi ini tuh apa aja sih. Jadi lebih ke backstory-nya sih, Kunti aja sih ya. Jadi nggak riset Kunti dalam sejarah Iya, enggak, gue Indonesia. kira lu kayak nontonin film kuntilanak tuh kayak gimana Wah, gitu. gue takut sih sebenarnya. Berarti film horor pun lu nggak nonton? Film horor apa gitu? Nonton, kalau nonton bisa. Tapi jujur ya, sebenarnya gue tuh paling males main film horor. Beneran. Tapi untungnya film horor ini berbeda. Berbeda. Bener. Karena lebih ke fantasi. Bener. Iya, bener. Walaupun gue nggak seculun Bimo ya. Emang kenapa dia? Wah, Bimo sih culun banget, dia nggak bilang ya sama lo. Apa? Wah, dia penakut banget. Dia Enggak jauh. Dia kalau gue penakut, dia jauh lebih penakut dari gue. Contoh penakutnya itu gimana? Contoh penakutnya adalah kalau Ini kita gue. gibah banget kan? Iya, ini kita gibah tapi menurut gue nggak apa-apa. Iya. Oke, lanjut. Contoh penakutnya adalah dia kalau gue pakai kostum Kunti, dia nggak mau lihat gue. Oh iya, Iya. begitu aja. Padahal dia kan juga serem ya. Iya. Tapi menurut gue ya di film Jagat Arwah ini setelah gue nonton kemarin, ya menurut gue karakter kuncinya itu lu, Bimo sama si Cinta Laura. Karena menurut gue kan ya jangan deh ntar spoiler. Ntar malah spoiler gue. Oke, aku diam. Tapi ini menarik banget menurut gue karena jujur gue belum pernah nonton film horor base-nya fantasi itu bikinan Indonesia sih. Gue belum pernah, jadi baru nonton di sini doang. Yeay. Kalau nggak salah Jagat Arwah mau ada podcastnya. Benar. Itu rilisnya di mana dan tanggal berapa? Rilisnya di Spotify tanggal 13 Oktober 2022. Oke, jadi berarti kita bisa dengerin setelah tanggal 13 Oktober di Spotify. Benar. Cuma di Spotify. Cuma di Spotify. Oke, siap kalau gitu. Oke, itu aja cerita dari Sheila Dara gimana keseruan dia saat syuting Jagat Arwah dan banyak pengalaman lainnya. Jadi itu aja dari kita. Selamat malam dari pinggiran.